Di tengah suasana rumah sakit, terjalin kisah haru antara Nona A, seorang gadis muda yang tengah berjuang melawan leukemia, dan ibunya Nyonya Y. Keduanya datang dengan harapan dan kecemasan yang sama besarnya. Setiap kunjungan ke rumah sakit adalah sebuah perjuangan, namun semangat Nona A untuk sembuh tak pernah padam. Pertemuan dengan Dr. Ayu, dokter yang menangani kasus Nona A, memberikan secercah harapan baru. Namun, kenyataan pahit pun harus dihadapi. Dr. Ayu memberikan info konsen kepada Nyonya Y, sebuah dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai kondisi Nona A dan pilihan-pilihan pengobatan yang tersedia, termasuk resiko dan manfaatnya. Nyonya Y yang merasa terpukul kemudian diarahkan ke ruang konsultasi untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Nurse Meliana. Nurse Meliana, seorang perawat yang berpengalaman dalam perawatan paliatif, dengan sabar menjelaskan segala hal yang perlu diketahui oleh Nyonya Y. Menggunakan metode Spikes, Nurse Meliana menyampaikan diagnosis Nona A, prognosis penyakit, serta pilihan-pilihan pengobatan yang ada. Dalam suasana yang penuh empati, Nurse Meliana berusaha memberikan dukungan emosional kepada Nyonya Y. Ia mendengarkan dengan seksama segala kekhawatiran dan pertanyaan yang diajukan oleh Nyonya Y. Melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, Nurse Meliana membantu Nyonya Y untuk memahami kondisi Nona A dan mengambil keputusan yang terbaik. Suatu pagi, Nona Y dan Nona A datang ke rumah sakit. Sesampainya di nurse station, seorang perawat menyampaikan kepada mereka untuk menemui Dr. Ayu di ruangannya. Permisi dokter. Iya, halo. Saya ibu kandungnya dari Azima. Oh iya, baik ibu. Ada yang bisa saya bantu? Yes. Nurse station, saya disuruh menjumpai dokter. Oke baik. Atas nama pasien Azima ya? Iya. Jadi ibu, ini ada info concern yang mungkin saya nggak bisa jelasin. Tapi nanti perawat saya akan menjelaskan kepada ibu. Jadi ibu mungkin boleh bawa ini dan silakan untuk menemui ruangan perawat saya ada di sebelah sana. Ini ya, mama mau rencana susnya. Iya, mama. Ini sih sus. Silakan duduk bu. Oke, terima kasih sus. Siang Bu ya Neva. Siang sus. Saya Nurse Meliana yang bertugas merawat Azima selama masa perawatan. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu nyaman gak berbicara di sini? Atau mungkin ada tempat lain untuk kita berbicara di sana? Cukup nyaman sih di sini sus. Oke baik. Ibu sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui kondisi Azima? Apakah dokter sudah menjelaskan sebelumnya? Dokter sudah menjelaskan, cuman saya masih belum paham dengan kondisi anak saya yang sekarang. Baik Bu, sebelum saya menjelaskan kondisi Azima lebih jauh, apakah Ibu ingin ada yang menemani Ibu di sini? Terus saya masih melihat saja di sini. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Azima. Jadi Azima itu mengidap penyakit leukemia. Leukemia itu adalah kanker darah yang menyerang sel darah putih Bu. Sel darah putih itu berfungsi untuk melawan infeksi dan dalam tubuh. Pada pengidap leukemia, sumsum tulang belakang itu memproduksi sel darah putih itu terlalu banyak dan tidak normal. Jadi bukannya malah berproduksi, dia ini malah mengganggu produksi sel darah merah dan trombosit. Pada kasus Azima, mungkin saja penyakit sudah berkembang lebih jauh, mengganggu produksi hati dan limpa. Makanya Azima mudah lelah, demam, kayak gitu. Itu akibat penurunan darah. Khusus penyakit ini yang membuat anak saya jadi lemas. Betul Bu, itulah mengapa kita sekarang fokus pada perawatan untuk meringankan gejala dan memastikan Azima merasa nyaman sama perawatan. Saya masih muda sus, kenapa disuruh seperti ini ya?
Bu, saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Orang tua dimanapun pasti akan melakukan hal yang Ibu lakukan juga. Namun, Azima sangat beruntung karena Ibu selalu mendukungnya. Tapi saya takut dia kehilangan harapan sih. Ketakutan seperti apa yang Ibu rasakan? Saya takut kehilangan dia karena dia adalah satu-satu saya. Bu, saya mengerti kekhawatiran Ibu. Namun rasa kehilangan harapan itu adalah rasa yang manusiawi. Sosok Ibu untuk hadir dan kehadiran Ibu adalah sosok yang paling berharga bagi Azima. Itu juga membantu Azima dalam perawatannya. Baik Bu, setelah saya berbicara tentang penyakit yang dialami Azima, apakah sudah dipahami? Mungkin ada yang belum pahami bisa langsung sampaikan ke saya ya. Jadi langkah ke depan kita akan ada fokus untuk beberapa hal Bu. Yang pertama saya akan memastikan untuk mengingatkan gejala nyeri pada Azima. Yang kedua saya memastikan Azima bisa melangsungkan kegiatannya seperti biasa. Dan yang ketiga saya akan mendampingi Ibu agar bisa berbicara dengan Azima mengenai perawatannya. Saya ingin tahu sih bagaimana cara mendampingi dari rumah. Baik, nanti kita akan melakukan perencanaan perawatan bersama ya Bu di rumah. Kita seperti pengelolaan obat, pola makan, atau aktivitas ringan yang membuat Azima ini merasa nyaman. Terima kasih Yesus, ini sangat membantu buat saya. Baik, sama-sama. Kami akan selalu ada untuk memberi Azima. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Yesus.